Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan eh, perkenalan dari tools-tools yang ada di CorelDRAW ya. Ini masih basically banget ya. Jadi pada video sebelumnya saya menjelaskan step yang pertama yaitu cara membuka aplikasi CorelDRAW, kemudian memperkenalkan salah satu menu tools yang ada di menu file ini, kemudian tombol pick tool, dan terakhir tombol save tool ya, sehingga bisa membuat objek yang seperti ini ya. Ini kayak mahkota, tapi mahkota abal-abal gitu ya. Oke, step berikutnya kita akan coba menggunakan tools yang berikutnya yang di sini yaitu crop tool ya. Nah, pada dasarnya mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya crop ya. Crop itu kan kalau kita gambarkan yaitu kita memotong ya, memotong gambar. Ini juga sama fungsinya adalah untuk memotong gambar atau memotong objek. Kita langsung aja ya. Kita akan klik tombol crop ini, kita klik. Nah, kemudian kita akan ngambil sampel, misalkan sampelnya jangan yang ini ya, ini kelihatannya kayak bagus gitu ya, bagus banget. Kita akan coba kita geserkan ke sini. Nah, kita akan coba di gambar lingkaran ini atau gambar bulat ya. Kita coba crop, misalkan cropnya klik kiri, tekan, geser, misalkan sampai sini ya. Nah, setelah ini kita langsung menekan tombol enter. Oh, yang hilang ini ya, salah berarti. Kita coba klik dulu objeknya ya. Sorry, kita pilih dulu objeknya. Pakai ini. Pilih dulu objeknya. Kemudian kita pilih tombol crop. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita coba ulangi lagi. Nah, jadi kan tadi posisi saya kan dalam keadaan memilih objek yang mahkota ini. Nah, jadi pastikan kalau kita ingin mengcrop gambar ataupun objek, kita pilih dulu objeknya dengan cara menggunakan tool ini ya. Select, pilih ya. Kita pilih, kemudian kita klik tombol cropnya, kemudian kita langsung potong. Nah, kemudian kita pilih enter. Nah, maka yang terpotongnya menjadi setengahnya ya, seperti ini. Tapi saya jarang menggunakan tombol crop ya. Tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan hal itu silahkan saja. Nah, kalau misalkan saya coba menggunakan gambar yang lain ya. Jadi gambarnya bukan gambar yang dari sini, gambar dari luar. Nah, untuk cara import gambar, caranya sama seperti yang tadi ya. Misalkan ambil contoh seperti ini, kita pilih kemudian drag, masukkan ke layar ini. Nah, kita akan coba perkecil objeknya menggunakan tools ini ya. Kecil, geserkan. Kita coba pakai tombol crop. Misalkan gambar yang saya ambil hanya ini ya. Coba pilih enter. Nah, maka akan ke crop ya. Jadi crop yang kepotongnya adalah gambar yang di luar kotak ini. Oke, untuk tombol crop seperti itu ya, simple banget. Nah, kemudian di bawahnya ada tombol zoom tool ya. Kalau kita klik, maka akan muncul tombol-tombol yang banyak ya. Ada tombol zoom in, yaitu untuk memperbesar. Kalau kita klik ya, nah semakin besar. Tapi kalau kita pilih yang zoom out, maka akan kecil. Nah, jadi di sini untuk tombol zoom out ada tulisan F3. Jadi kita coba pilih F3. Nah, dia ada cara gampangnya. Cara yang lebih gampangnya lagi ya, saya biasa tidak menggunakan tools ini ya. Jadi langsung cukup menggunakan mouse saja. Jadi kalau kita zoom, tinggal kita geser scrollnya ya, scroll atas, to zoom, scroll bawah, zoom out. Nah, seperti itu untuk tombol zoom. Kita kembalikan lagi ke tombol ini ya.
Pokoknya pastikan sering-sering menggunakan tombol ini ya kalau kita ingin memilih atau mengubah objek, pastikan selalu pilih pick tool, itu wajib banget. Nah selanjutnya, selain tombol zoom, maka di bawahnya ada freehand tools. Nah jadi di freehand tools ini kan ada panah hitam ini ya, seperti pada menu-menu lainnya. Kalau kita klik tekan, maka akan muncul jenis-jenis yang lain. Nah jadi sebenarnya kalau untuk memilih jenis-jenisnya itu terserah kita ya. Dan yang saya biasa lakukan yaitu ya memilih pen saja. Karena bagi saya ya sudah terbiasa ya menggunakan tools ini. Atau kita coba yang freehand dulu. Nah, jadi di sini fungsinya adalah untuk membuat garis ya, membuat garis. Misalkan kita klik kemudian geser, maka kan terbuatlah garis seperti ini. Nah, kalau kita membuat lagi garis, kita sambungkan garis ini dengan garis baru, maka hasilnya seperti ini. Kita klik lagi, buat. Nah, maka terbentuklah garis seperti ini. Ini sangat simpel sekali. Nah, jadi ini kayak menyambung-nyambungkan garis ya, tapi bukan menyambungkan sih sebenarnya. Kita coba menggunakan garis yang lain yang saya sering pakai, yaitu pen ya. Kalau membuat ini kan jadi lebih gampang gitu ya. Kita klik, tinggal geser, klik lagi, geser, klik lagi, geser, klik lagi, geser, klik. Udah sampai bikin objek kotak. Ini simpel banget ya. Kemudian kita cobalah pilih yang 2 point line. Kita klik, tekan ya. Kalau ini klik tekan langsung. Nah, klik tekan, klik tekan, klik tekan. Seperti ini. Kita coba lagi Bezier. Klik tekan, Nah, jadi kalau Bezier ini lebih sulit ya karena saya belum terbiasa menggunakan Bezier tuh. Saya lebih prefer ke pen ya. Nah, teman-teman bisa memilih 3 jenis kalau kita ingin membuat garis. Yang pertama freehand, atau menggunakan pen juga boleh, atau menggunakan 3 point curve. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Point curve juga lumayan sulit ya. Jadi saya sarankan menggunakan tombol freehand atau pen. Mungkin ada di tutorial lain untuk pembuatan 3 point curve yang lebih mudah ya di channel lain, tapi yang saya sering gunakan yaitu tombol pen ya. Oke. Di bawah tombol pen di sini ada tombol artistic media tool. Jadi kalau kita klik, kita membuat objeknya seperti ini, geser ya. Nah, maka akan terbentuk objek yang seperti ini. Jadi kalau kita ubah, jadi kayak bikin coretan ya atau lukisan. Nah, seperti ini. Misalkan membuat pohon gitu ya. Oke, saya contohkan membuat pohon. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Anggap aja ini pohon ya. Kita juga bisa membuat objek yang lainnya seperti ini. Udah banyak ya. Dan ini juga saya jarang gunakan ya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba ya, barangkali untuk penambahan objek, ini sangat direkomendasikan sekali.
Nah kemudian rectangle tools, kalau kita klik tekan ada pilihan yang lain seperti ini ya, kita klik. Nah seperti ini. Ini saya jarang gunakan. Kemudian ada tombol ellipse sorry ya, jadi membuat lingkaran seperti ini ya. Kita bisa membuat bentuk oval atau yang lainnya sesuai dengan keinginan. Nah kita coba akan menghapus objek ini yang menggunakan pick tool ini. Jadi selain mengubah, menghapus atau memilih objek, pick tool ini kita bisa memilih dan menghapus ya. Jadi kita pilih tombol delete. Kalau di klik kanan ada ya, klik kanan delete, klik kanan delete, atau di blok dulu kemudian baru delete seperti ini. Ini masih basic ya. Nah jadi sampai di sini saja. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan coba membuat warna ya pada objek. Sebenarnya untuk membuat warna atau merubah warna simpel sekali ya, karena di panel ini nih ada banyak pilihan warna ya, mulai dari warna hitam, abu-abu, putih dan sebagainya. Kalau kita coba pilih objek, misalkan salah satu objek yang ini. Nah syarat untuk bisa diwarnai, pastikan objeknya tersambung ya, jangan sampai objeknya seperti ini ya. Untuk objek yang seperti ini tidak bisa diwarnai kecuali kalau garisnya kita warnai. Oke, jadi sekali lagi untuk menyisipkan warna atau merubah warna, kalau ingin membuat warna pastikan objeknya harus tersambung ya, minimal seperti ini ya. Nah kalau misalkan tidak tersambung seperti ini maka tidak akan bisa diwarnai. Ya, kita akan ambil contoh, pastikan kita dalam keadaan menggunakan tombol pick ya. Nah kita pilih objeknya, kita akan coba warnakan objeknya. Misalkan saya menggunakan warna biru ya. Nah seperti ini, warna biru, warna kuning, atau warna yang lain, misalkan objek yang lain ya, warna merah. Nah kita akan coba bisa tidak diwarnakan objek ini. Kalau kita klik tidak bisa ya. Nah yang bisa diwarnakan hanya garis-garisnya saja seperti ini. Nah jadi tidak bisa diwarnai yang bagian tengahnya karena tidak tersambung ya. Jadi ini dianggapnya objek garis saja. Nah kalau teman-teman ingin merubah warnanya menjadi warna oranye, warna abu-abu, atau warna sesuai dengan keinginan kita ya. Nah untuk warna custom ada di bagian ini. Kalau kita buka double klik ya, double klik kemudian kita atur warnanya atau kita geser dulu supaya objek ini terlihat. Nah posisi abu-abu ini dalam seperti ini ya, di bagian kotak ini kalau kita geser ke kanan maka warnanya akan berubah ya, semakin ke sini semakin menjadi warna biru tua. Kalau ke bawah, ujung bawah warna hitam. Nah kita coba ke atas kan, bagian ujung ini atau tengah ini aja lah. Kita geser di bagian kanan ini ya, yang ini kan warna posisinya dari warna biru nih, kita coba ubah menjadi warna merah. Nah kalau kita geser seperti ini menjadi warna merah. Kalau kita geser ke tengah-tengah atau seperti ini maka menjadi merah muda. Nah jadi warna juga sangat penting ya buat desain. Nah pastikan teman-teman terbiasa untuk membuat warna dasar seperti ini. Oke mungkin itu saja untuk yang warna, simple banget ya. Kita belum masuk ke warna gradasi, itu nanti saja ya, karena saya juga nanti di video yang selanjutnya akan mencoba mengulangi dari bagian warna ini. Kalau sudah kita pilih oke. Nah seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya selain warna, di bawahnya di sini ada text tool. Jadi text tool ini kita bisa membuat
huruf ya atau teks. Misalkan kalau kita klik misalkan di sini. Nah, ada kedap-kedip ya. Tinggal kita isi saja misalkan. Oh, bagus banget. Kalau sudah, ini harus bagaimana? Kita coba geserkan menggunakan pick tool. Nah, pastikan ini dalam keadaan terseleksi atau dalam keadaan terpilih. Kalau misalkan kita ingin menggeser, caranya seperti objek-objek yang lainnya, tinggal diklik tekan, kemudian geser. Kita geser ke sini ya. Nah, kita juga bisa membesarkan hurufnya. Bisa dengan cara yang pertama, di bagian atas di sini ada 24 pt ya, itu artinya ukuran fontnya. Kalau kita ubah menjadi lebih dari 24, misalkan 72 atau 48 lah ya, sesuai dengan keinginan kita. Atau yang kecil banget ini seperti ini. Nah, misalkan saya pilih yang 48 ya. Kita geser kembali di tengah-tengah ya. Nah, bagus banget. Nah, kalau untuk pemilihan jenis font atau jenis hurufnya di sini ada banyak sekali ya. Terlihat di sini ada tulisan Arial, jadi ini adalah font yang sedang kita gunakan. Kalau kita ubah dari Arial ini menjadi font yang lain, misalkan Bernan MT Condensed, kita klik ini coba ya. Nah, maka fontnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kita pilih dan fontnya ini terasa menghalangi, jadi tinggal diakalin saja. Teman-teman tinggal pilih, kemudian geser, lalu tinggal diubah fontnya yang menurut teman-teman cocok ya. Kita coba pilih yang ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini warnanya agak kurang terlihat ya untuk fontnya atau teksnya. Kita coba ubah menjadi warna putih seperti ini teman-teman. Oke, selain teks, nah tadi kan di gambar ini selain warna maka ada garis. Kalau kita zoom ya, maka akan ada garis hitam ini ya. Nah, untuk garis hitam ini kita bisa hilangkan atau kita bisa ubah warnanya. Kalau misalkan kita hilangkan, tinggal dipilih dulu objeknya, kemudian di sini ada di sebelah kanan nih, di sebelah kanan ada silang ya, jadi warna tanpa warna. Kalau kita klik, nah maka akan hilang warna yang objek ininya. Tapi kalau kita klik kanan ya, kalau kita klik kanan maka objek garisnya tidak ada alias hilang. Nah, ini sesuai dengan teman-teman inginkan saja. Kalau misalkan ingin menggunakan garis silahkan, tidak jadi masalah. Kalau untuk mengembalikan lagi ya tinggal klik kanan bagian warnanya ya, misalkan warna hitam atau menggunakan warna kuning seperti ini ya. Nah, seperti ini, simpel banget. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial basicnya, karena akan ada penjelasan-penjelasan lain di bawah ini yang sering saya gunakan ya. Jadi tonton terus, simak baik-baik tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.